tadi siang ada seorang ibu dengan anaknya datang ke toko sini. Pas ketemu saya, anaknya merasa sedih dan bingung. PS3-nya ini biasanya ada banyak gamenya, tapi tiba-tiba hilang gamenya. Ibunya sedih, terus datang ke sini, dia mengeluh, cerita sama saya, kenapa gamenya tiba-tiba hilang, padahal tidak diapa-apain sama anak saya. Nah, ini dia PS3-nya. Saya cek, PS3-nya seri 20. Kalau seri 20 berarti dia PS3 CFV. Artinya dia PS3 ini bisa main hard disk. Pasti ada sesuatu yang dikerjakan si anak, entah dia mainkan online atau dicolokkan flash disk, atau nggak sengaja main game yang minta diupdate, akhirnya diupdate, akhirnya jadi ori. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini PS3 nya seri 20. Jadi sekarang akan saya paparkan bagaimana caranya mendowngrade PS3. Kita ikuti. Oke, sekarang akan saya lihatkan PS3 Slim seri 20, yaitu PS3 yang sistem CFW. Artinya itu dia bisa main game kopian yang sudah terupdate ya. Jadi kita lihat, sepertinya anak dari si ibu itu mungkin entah dia mencolokkan flash disk atau apa gitu, jadi atau naikkan main, ada game yang minta dinaikkan ke versi yang terakhir, yang sekarang kan 481, jadi tiba-tiba dinaikkan aja, akhirnya jadi kembali ke jalan yang benar, artinya menjadi PS3 ori. Sekarang kita lihat, ini PS3 nya yang sudah terupdate. Sebentar, saya kecilkan lagunya Last Child, kayaknya terlalu kenceng deh. Oke. Nah, di sini masih ada multiman, bekas multiman, artinya ini PS3 memang sudah bermain hard disk ya, main game kopian. Tetapi di sini install pack-nya tidak ada. Ini perbedaan antara yang terupdate sama yang tidak. Jadi ini harusnya ada install pack. Install pack seperti apa? Seperti ini. Nah, ini berbeda. Ini saya kasih contoh. Ya, ini contohnya ada PS3 yang sama-sama CFV juga, seri 20 juga, tapi dia belum terupdate. Bisa saya taruh di atas, nampak enggak? Nah, nampak enggak? Nah, itu dia, nampak enggak ya? Nah, itu dia. Hilang lagi. Nah, itu dia ada install packs-nya. Sebenarnya sangat mudah sekali membedakan PS3 yang terupdate atau tidak. Di sini ada sama multimedia juga. Nah, di sini tapi di sini ada juga install pack-nya. Ketika kita tekan multimedia, dia bisa masuk. Nah, itu bisa masuk. Nah, ya kan. Sedangkan yang bawah, PS3 yang ini yang terupdate, sekarang saya akan tekan multimedia. Salah ya. Salah. Bentar. Iya, ini. Oke, saya tekan multimedia. Apakah bisa masuk? Tuh, error. Kelihatan nggak ya? Ya, ada tulisannya error. Jadi dia tidak bisa masuk.
karena ke-update tadi. Oke, sekarang kita kembalikan seperti semula. Jadi istilahnya kita turunkan lagi, kita downgrade supaya bisa main game bajakan kembali. Caranya bagaimana? Oke, kita bongkar dulu PS nya, lalu akan saya tunjukkan cara mendowngrade. Oke, sekarang kita mulai downgrade. Pertama-tama kita mesinnya udah saya bongkar, udah saya lepas semuanya. Ini adalah fluk yang saya beli tadi, masih baru, pakai Amtek. Sebenarnya sih saya sukanya pakai Kimbo, cuma karena Kimbo nya tadi kosong, ini habis nih. Jadi ya udah deh, adanya Amtek, pakai Amtek aja. Sama aja sebetulnya, cuma lebih mahal. Pertama-tama kita olesin dulu. Jadi yang kita downgrade adalah IC NOR-nya. Ini IC NOR kita cabut dulu. Ini IC NOR ya. Kita cabut dulu IC NOR-nya. Jadi ada semacam pertanyaan, bisa nggak downgrade nggak tanpa bongkar PS? Ya nggak bisa. Soalnya mau nggak mau nih IC NOR ini harus dicopot. Kita copot dulu. Saya pakai blower aja, pakai blower di suhu 450 ya. Saya pakai blower elektrik. Kita lepas. Ya, sudah lepas. Kita panasin dulu jalurnya kita ratakan lagi nih, nanti kita pasang kembali setelah kita downgrade. Oke, sekarang ini adalah IC NOR-nya yang tadi udah saya lepas. Dia pakai merek Macronic. Jadi saya kalau mendowngrade pakai alat ini namanya tensi. Sebetulnya banyak alat untuk downgrade, ada yang UP, tensi, apalagi ya, banyak macam lah. Cuman saya ambil yang ini aja, tensi. Kenapa? Karena harganya murah. Daripada UP harganya 9 jutaan. Kalau ini jauh di bawah itu, tapi fungsinya sama, bisa untuk downgrade. Tapi memang bedanya tensi hanya untuk bisa downgrade IC NOR. Kalau UP dia bisa downgrade IC NOR sama IC NAND. Tapi karena kebanyakan PS3 yang beredar umumnya tuh sekarang adalah yang IC-nya adalah IC NOR. Jadi saya ambil yang tensi aja, yang sering dipakai lah. Ini pasti sering dipakai gitu. Ya kita ambil yang murah-murah aja lah. Yang penting bisa untuk
apa namanya, untuk bekerja. Jadi kita pasang dulu, jangan sampai kebalik. Ya, di sini ada titiknya, jadi titiknya harus ikut yang di sini, di pin 1 ini. Ini kita pasang sini, harus pas. Setelah kita pasang, lalu kita cucukkan ke komputer, dicolokkan ke komputer. Oke, sekarang kita ikut saya ke komputer saya. Oke, sekarang kita hubungkan tensi ini dengan komputer, ya, dengan komputer. Sekarang kita buka program downgrade di komputer seperti ini, ya. Sekarang udah kebuka program downgrade-nya. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita tes dulu apakah IC ini masuk, apakah IC ini connect, terhubung dengan komputer, ya. Kita tes dulu. Oke. Seperti ini, kita cek, ya, nampak nggak dicek connection. Iya, nah di situ akhirnya terbaca, di situ baca nggak ya. Nah, ini dia, ini makronik, artinya ini terhubung dengan komputer, ya. Kita oke kan. Langkah selanjutnya kita read. Kita read di sini, ya. Nah, seperti ini. Dia akan melakukan proses dumping NOR. Mudah-mudahan kelihatan nggak ya? Saya geser dulu ke bawah. Nah, itu bergerak terus sampai sesuai dengan 16384. Jalan. Dia berjalan terus. Ya, selesai. Sudah selesai, kita enter. Sekarang kita masukkan kemana? Ya, kita misalkan masukkan ke, di sini saya punya data-data, ya. Jadi data-data konsumen. Sebentar, saya masukkan di patch downgrade ini. Nah, ini adalah data-data konsumen saya yang telah downgrade di sini. Nih, ada ratusan, ya, ada ratusan. Oke, sekarang kita bikin folder baru, ya. Saya beri nama, Abdel Ibu Mariam, karena namanya Ibu Mariam, jadi saya beri nama Ibu Mariam. Ya, kita cek satu, ya, kita masuk ke sini, kita read 2 kali lagi. Kita dumping NOR lagi sekali lagi. Prosesnya cukup lama, ya. Jadi nanti kita persingkat aja. Yang penting kita udah tahu cara downgrade itu seperti ini, ya, cara downgrade-nya. Jadi
kita dumping lagi sampai 2 kali untuk melihat apakah hasil dumpingnya itu sama atau tidak, dia patch 00 atau tidak. Oh iya digini. Nah lebih enak ya dari tadi kayak gini. Dia bergerak terus. Ini makronik ya yang tadi. Oke, sudah selesai. Kita tekan enter, kita bikin folder nomor 2. Tadi kan nomor 1, saya bikin nomor 2. Sip. Oke. Nah, lihat hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah 0 matching. Nah, ini adalah downgrade yang sukses, artinya dia sama, 1 dengan 2 ini sama, harus 0 matching. Jika tidak 0 matching, artinya ada masalah dengan bisa pemasangan atau dari AC-nya juga bisa bermasalah. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba cek dump checker ya. Kita cek sport AC-nya bagus atau tidak. Sekali lagi. Nah, ini cek tadi ibu patch downgrade Ibu Mariam ya. Ini Ibu Mariam. Kita 1 aja, cek 1, dia akan bergerak. Nah, ini ada keterangan error 2. Ini tidak masalah ya, karena kalau di atas 2 errornya, nah itu baru masalah ya, karena itu bawaan tidak masalah. Mana hilang? Kita oke kan aja. Tuh kok ya. Oh sini. Ya di sini. Jadi kalau dump file 2 dari 138 itu tidak masalah. Ya, kalau di atas 2 berarti itu bermasalah. Oke. Walaupun 2 tetap bad. Tapi itu tidak masalah. Saya oke kan. Nah, kan hasilnya bad. Tapi ini tidak masalah. Tetap bisa dipasang. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Yang tadi cek CECH 200 di N001. Ya kan? Nah, di sini bisa kebaca. Nah, nampaknya dia ini tadi di April ke 480. Oke. Seperti itu. Nah, kita ini untuk mengecek dump checkernya, IC-nya bermasalah atau tidak. Jadi IC tidak bermasalah. Jika tidak bermasalah, kita langsung write di sini. Write artinya itu proses downgrade. Nah, salah. Kita patch dulu. Salah ya. Kita patch dulu. Ya. Kita patch dulu. Benda koyang. Patch downgrade. Apel Slim Ibu Mariam, kita cari Ibu Mariam. Nah, seperti ini ya. Ya, kita tekan angka 2. Hasilnya maksud di sini patch. Nah, yang 2 patch-nya ini yang akan kita write untuk di downgrade ini. Nah, ya. Seperti ini. Oke, sekarang kita tekan write. Write.
bright. Nah, ini patch. Oke. Ya, nah dia kan brighting akhirnya dia mendowngrade lah seperti itu ya. Jadi dia mengisi, ya keputus tadi. Jadi ini jalan terus ya, bright terus sampai selesai. Karena prosesnya agak lama, jadi saya persingkat aja. Yang penting kita udah tahu seperti ini proses downgrade ya, sampai selesai. Udah selesai, IC nornya kita cabut, baru kita pasang kembali ke PS3. Oke. Oke. Jadi seperti itu proses downgrade PS3 yang terupdate ya. Jadi istilahnya kalau downgrade itu kita downgrade itu karena PS3 nya terupdate ke ori version. Jadi ori version itu artinya PS3 nya kembali ke jalan yang benar ya. Jadi harus pakai kaset ori ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan nggak mau pakai kaset ori ya harus kita downgrade, kita turunkan lagi supaya bisa main game bajakan gitu. Jadi supaya multimedianya bisa kebuka lagi seperti itu. Oke, sampai cukup di sini saja pemaparan saya tentang downgrade PS3. Sebetulnya prosesnya masih panjang. Jadi setelah IC kita pasang lagi, kita nyalakan, masukkan ke PS3, nanti ada kita install lagi beberapa aplikasi ke PS3 nya supaya sampai tahap terakhir ke versi yang kita inginkan gitu. Tapi prosesnya agak lama. Namun jika kalian ingin ingin mengetahui lebih detail, bisa hubungin saya atau kontak ke Facebook saya juga boleh. Facebook saya ini Ferry Adi Firman. Kelihatan nggak? Kelihatan enggak nih? Ini agak kabur ya. Ini kamera bosok. Nah, ini Facebook saya. Bisa inbox ke saya ya. Kalau mau tahu lebih detail tentang downgrade PS3. Oke. Jadi cukup sekian pemaparan saya. Besok kita akan papar lagi ya, tentang kerusakan PS3 yang lainnya. Jadi yang saya paparkan ini adalah pekerjaan saya sehari-hari. Jadi masih banyak sebetulnya servis PS3 yang kita hadapin. Kita belajar sama-sama ya. Jadi tidak semua juga kerusakan PS3 bisa saya atasin. Karena kita juga berbagi atau sharing dengan teman-teman yang lain yang mungkin lebih berpengalaman, bisa ya kita saling berbagi lah dengan yang teman-teman yang lain. Kebetulan saya ada komunitas bersama teknisi PS3, jadi kita bisa saling berbagi ilmu. Karena belum tentu istilahnya ilmu itu tidak terbatas. Kita merasa bodoh terus karena kita harus terus belajar terus ya. Tidak ada istilahnya ini udah master, ini paling pinter, nggak ada. Jadi kita terus belajar. Oke, jangan lupa like video saya, komen ya, kemudian jangan lupa di subscribe jika kamu punya akun YouTube, supaya saya akan terus bagi ilmu mengenai servis PS3. Oke, cukup sekian dan kita jumpa dengan materi-materi yang lainnya. Bye bye.